vibrasi, kemudian pemanfaatannya, dan terakhir bagaimana ngukur sampel kalau itu sampel padat dan sampel cair. Ya lah, spektroskopi inframerah itu dibagi menjadi 3 daerah ya. Jadi yang pertama adalah daerah near infrared. Jadi ada spektroskopi inframerah dekat ya. Ini Anda jelaskan ya, suara saya jelas kan Mas dan Mbak ya? Jelas, Bro. Jelas ya. Ini adalah apa yang kita kenal dengan spektroskopi inframerah dekat, itu antara 12.800 sampai 4.000 cm-1. Middle tengah lah itu antara 4.000 sampai 400. Kemudian yang spektroskopi jauh itu adalah 400 sampai 10 cm-1 lah. Kalau ada kata-kata dekat, tengah, dan jauh, itu maknanya adalah jauh, dekat, tengah terhadap UV phase ya, itu yang harus Anda paham. Jadi maksudnya dekat, tengah, dan jauh itu relatif terhadap apa tadi, terhadap UV phase ya, relatif terhadap UV phase gitu. Jadi itu dibagi menjadi 3 daerah, ada dekat, tengah, dan jauh ya, itu relatif terhadap UV phase ya. Oke Mas dan Mbak, ya nanti kalau soal ujian kan seperti ini ya, jadi checkpoint nanti ujiannya kan model dari dulu kan checkpoint ya, sehingga nanti hal-hal seperti ini Anda harus tahu. Mungkin dulu yang saya tanyakan adalah daerah inframerah tengah itu antara berapa dengan berapa, sekarang mungkin beda ya gitu. Itu maksudnya di sini adalah relatif terhadap apa, UV phase. Sehingga saya lagi bahwa daerah inframerah itu dibagi menjadi 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama adalah near, itu yang dekat, kemudian middle, kemudian yang far atau jauh. Nah, di antara ketiganya ini Mas dan Mbak, yang paling banyak ya untuk analisis kimia itu adalah yang daerah inframerah tengah ya, yang daerah inframerah tengah ya, gitu. Paham ya Mas dan Mbak ya? Paham ya? Jadi ada 3 daerah yang paling banyak digunakan itu adalah daerah inframerah tengah, yang itu bersesuaian dengan bilangan gelombang 4.000 sampai 400 ya. Oke. Oke, Mas dan Mbak, yang selanjutnya adalah ini proses absorpsi ya, apa yang terjadi. Kemarin di video sebenarnya sudah ada Mas dan Mbak. Dan ini kita kembali lagi ke konsep spektroskopi, bahwa spektroskopi itu adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan suatu sampel. Kalau apa yang dimaksud dengan spektroskopi inframerah ya, radiasi elektromagnetiknya itu di daerah inframerah, kemudian dia berinteraksi dengan sampel dan menghasilkan apa? Getaran, akan menghasilkan suatu vibrasi ya, itulah. Di sini maka kalau ada suatu senyawa itu menyerap inframerah, maka dia akan menyebabkan vibrasional energi level, akan terjadi perbedaan atau terjadi level-level energi vibrasional ya, not sufficient energy for electronic excitation. Kemarin kan gini, kita tahu bahwa sinar yang paling energinya tinggi ya, yang diantara kemarin yang kita bahas adalah sinar E, maka itu terjadi pemutusan ikatan. Nah kalau UV itu kan energinya lebih rendah dibanding sinar E, maka itu menyebabkan apa, transisi elektronik, eksitasi ya. Kemarin saya contohkan kalau kita mukul dengan UV itu maka orangnya itu naik ke atas tapi tangannya tidak putus. Nah kalau itu vibrasi itu dia tidak cukup. Jadi kalau ada sampel dikenai dengan inframerah, karena inframerah itu hanya terjadi vibrasi, maka itu tidak cukup atau tidak menyebabkan terjadinya transisi elektronik seperti itu ya Mas dan Mbak. Nah oleh karena itu yang terjadi adalah hanya sampai vibrasi, artinya energi itu hanya cukup menggetarkan saja, tidak sampai menyebabkan elektronnya itu tereksitasi, apalagi menyebabkan ikatan kimianya itu putus ya. Nah ini Mas dan Mbak yang
istilahnya apa ya, milestone atau keunggulan dari spektroskopi inframerah itu yang pertama adalah rapid and sensitive. Kemarin Anda sudah lihat kan di video kalau dia mengukur sampel itu langsung aja itu diletakkan apa namanya di dalam kristal ya kemarin ya, di atas kristal baik itu sampel padat atau sampel cair, kemudian dilakukan pemindaian dan finally itu langsung keluar spektra kan gitu, baik sampel padat atau sampel cair. Di situ cepat, hanya butuh waktu sekitar 40 detik ya untuk ukur. Non destruktif itu maknanya apa Mas Denda? Non destruktif itu kalau bahasa Indonesianya ya tidak merusak, tetapi yang dimaksud non destruktif di sini itu seperti ini. Kalau kita punya sampel itu kita ukur dengan inframerah ya, jadi sampel dikenai sinar inframerah maka dia akan menyebabkan ikatan-ikatannya itu bervibrasi. Dia ikatan-ikatannya bervibrasi tetapi dia tidak sampai merusak ikatan itu. Ya. Sehingga karena dia tidak merusak ya begitu penyinaran dengan sinar inframerah itu dihentikan ya vibrasi akan berhenti dan senyawanya itu bisa utuh seperti semula kan gitu. Makanya itu bersifat non destruktif. Mananya non destruktif itu setelah dianalisis dengan spektroskopi inframerah itu bisa begitu dia nanti setelah dianalisis dengan inframerah terjadi vibrasi ya kan dia tidak rusak, itu bisa dianalisis dengan teknik analisis yang lain gitu, misalkan mau HPLC dan sebagainya seperti itu ya. Jadi Mas dan Mbak, sekali lagi bahwa dia bersifat non destruktif itu maksudnya setelah dia itu dianalisis dengan spektroskopi inframerah itu bisa dianalisis dengan teknik yang lain. Berbeda dengan sinar X. Sinar X itu kan destruktif ya, dia merusak. Kenapa merusak? Karena ikatan-ikatan kimiawinya itu putus. Kalau putus kan tidak kembali lagi gitu ya, maka itu namanya destruktif gitu. Kemudian easy in sample presentation, dia itu mudah di penyiapan sampelnya. Ya kan, easy in samples preparation, artinya kemarin Anda lihat dengan hanya diletakkan di atas kristal aja itu sudah bisa dibaca, dipindai ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu ya, misalkan kemarin kan kita katakan bahwa IR itu bisa untuk 3 tujuan ya. Yang pertama adalah untuk tujuan konfirmasi. Tujuan konfirmasi itu untuk menjawab pertanyaan seperti ini, apakah ini CTM? Itu namanya konfirmasi ya. Yang kedua adalah untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu untuk menjawab apakah di dalam sirup ini ada CTM. Itu analisis kualitatif. Sedangkan kalau untuk menjawab pertanyaan kuantitatif itu menjawab berapakah kadar CTM di dalam sirup ya. Itu adalah pertanyaan kuantitatif. Ingat ya, IR itu bisa digunakan untuk 3 tujuan analisis. Untuk analisis konfirmasi, yang kedua adalah untuk analisis kualitatif, dan yang ketiga adalah untuk analisis kuantitatif ya. Itulah analisis kualitatifnya lewat apa? Seperti kemarin, lewat identifikasi gugus fungsional ya. Ini yang penting dari IR itu adalah untuk identifikasi gugus fungsional. Kemarin di video dicontohkan misalkan gini ya, ini ya misalkan ya, ini misalkan seperti ini ya. Lah kemudian di sini kemarin kan asam benzoat ya, asam benzoat COOH ya. Maka kalau kita itu memastikan apakah ini benar-benar asam benzoat, maka kita harus memastikan adanya gugus OH kan gitu. Oh, gugus OH itu nanti akan muncul di sekitar 3200 ya, ini 3200. Ada apa gugus apalagi ini? CO ya, ini CO ether ya, CO ether, C rangkap tunggal, O itu akan muncul di sekitar 1100 ya.
Kemudian harus ada dibuktikan lagi apa ini? Ini ada OH, ada CO karbonil ya, ada apa? CO karbonil. CO karbonil itu akan muncul di 1715 ya. Kemudian setelah itu ada ini CC ya, ada apa? CC ya, CC ini akan muncul di 1200. Ada apa lagi? Kalau ini Anda perhatikan di sini C double bond C double bond C dari alkena, dari benzen ya, dari benzen. Ini kan C double bond C dari benzen, karena dia terkonjugasi, maka nanti dia akan muncul di sekitar 1600-an ya, gitu. Ada apa lagi? Oh, ini ada H di sini ya. Maka Anda akan bisa menentukan juga C ya, C benzen, H itu nanti akan muncul di 3050 ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa IR itu bisa digunakan untuk apa? Analisis kualitatif, karena apa? Atau analisis konfirmasi, karena apa? Karena IR itu bisa mengidentifikasi gugus fungsional yang ada di dalam suatu senyawa ya. Kemarin kan teks bahasa Inggrisnya di video, IR spectroscopy used to identify the functional groups present in a compound gitu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, Anda nggak mungkin menemukan misalkan kan asam benzoat ini ya, kok Anda tiba-tiba menemukan gugus NO misalkan. Oh, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena di dalam asam benzoat itu ada gugus NO ya, itu ya, seperti itu. Maka nanti kita akan mempelajari gitu. Jadi kalau Anda punya senyawa dikenai dengan inframerah kan akan terjadi vibrasi, kemudian akan muncul puncak-puncak gini kan ya, seperti kemarin. Lah puncak-puncak ini, tiap puncak itu menunjukkan apa? Gugus fungsi fungsional gitu ya. Nah itu. Nah ini makanya nanti kita harus mengidentifikasi ini. Lah kalau itu misalkan asam benzoat, maka ya puncak-puncak ini ya pasti menunjukkan ini OH, CO, C karbonil, CH, C benzen ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah IR spektroskopi itu bisa digunakan untuk analisis kuantitatif ya, untuk mengetahui berapa sih kadar DTM di dalam sirup ya, terutama dia itu digunakan untuk analisis senyawa-senyawa yang tidak mempunyai gugus kromofor ya. Artinya ketika dia itu tidak bisa dianalisis dengan UV, maka dia tidak bisa ya. Maka kalau dia tidak bisa dianalisis dengan UV, maka mau nggak mau harus dianalisis dengan inframerah seperti itu ya gitu. Oke, nah satu lagi bahwa IR itu ini selalu yang kenapa dia dijadikan sebagai apa karakter pada pemerian suatu senyawa obat, karena spektra inframerah itu dia bersifat fingerprint ya. Fingerprint itu maknanya apa ya, sidik jari, artinya tidak pernah ada dua buah senyawa yang mempunyai spektra IR yang sama ketika dua senyawa tadi berbeda. Ketika ada dua buah senyawa itu berbeda, maka ya apa spektra IR-nya pasti akan berbeda gitu ya. Oke, lah ini contoh ya, ini contoh dari spektra inframerah. Tadi saya katakan kan kalau Anda punya suatu senyawa ini, misalkan suatu minyak ya, minyak, kemudian Anda kenai dengan suatu sinar ya, sinar inframerah ya, maka dia akan memunculkan puncak-puncak ini namanya apa pun? Puncak-puncak ya, gitu ya. Minyak itu kan isinya triasil gliserol ya. Triasil gliserol itu ini CH2O CO. Nah, di sini CH2 panjang gitu. Di sini sampai diakhiri dengan CH3 ya. Kemudian di sini ada CH juga. Kemudian ini akan hal yang sama ya. Oh, CO ini sama ya, sama dengan atasnya. Sama terus di sini CH2. Oh, ini sama. Artinya
ya. Begitu kita punya minyak, kemudian itu kita kenai dengan sinar inframerah, maka dia akan akan menyerap sinar inframerah, kemudian akan muncul puncak-puncak ini. Dan tiap puncak itu menunjukkan apa? Suatu gugus fungsional. Ya lah, gugus fungsional dari suatu apa? Dari suatu senyawa. Karena ini suatu minyak, maka Anda harus membuktikan adanya karbonil. Oh, di sini ada karbonil. Anda harus membuktikan adanya CH2. Oh, di sini memang ada puncak CH2. Oh, di sini ada CH3, maka di sini ada puncak CH3. Oh, ada CO, maka dia di sini muncul CO. Gitu. Itu yang dimaksud dengan apa? Bahwa spektroskopi inframerah itu bisa digunakan untuk analisis kualitatif melalui apa? Ya, melalui identifikasi gugus fungsional yang terdapat di dalam suatu senyawa atau yang terdapat di dalam suatu sampel, ya gitu. Ini contohnya. Nanti kita akan mengidentifikasi ini, oh kalau ada puncak ini itu miliknya gugus apa, ini gugus apa, ini gugus apa, gitu ya. Itu nanti kerjaan Anda seperti itu. Nanti ada tugas untuk Anda adalah untuk mengidentifikasi, ya gitu. Lah Mas Janda, tadi saya katakan bahwa spektroskopi inframerah yang outputnya adalah spektra inframerah, itu dia bersifat fingerprint, ya, bersifat fingerprint. Maksudnya fingerprint itu apa? Ya, bahwa tidak pernah ada dua buah senyawa itu yang mempunyai spektra inframerah yang sama. Dengan kata lain, ketika dia itu berbeda, maka ketika dua senyawa tadi itu berbeda, maka pasti spektra IR-nya pasti juga berbeda gitu, ya. Nah, bedanya itu di mana gitu? Bedanya itu di mana? Kan misalkan ya, saya dengan Anda itu beda. Bedanya di mana? Mungkin di jenis kelaminnya, mungkin di tinggi badannya, mungkin di berat badannya, ya, atau di yang lain. Ya. Sama juga gitu kalau kita ingin membedakan dua spektra inframerah. Jadi gini ya, kalau satu saja itu namanya adalah spektrum, ya apa? Spektrum. Jamaah spektrum itu namanya spektra, ya. Jadi kalau Anda hanya satu, maka menyebutnya apa? Spektrum, ya. Kalau jamak banyak misalkan, ya, seperti ini kan banyak, ya. Ini kan banyak. Kan ini sampai ada 1 sampai 17, maka kita menyebutnya FTIR spektra. Tetapi kalau itu hanya tunggal, misalkan CTM, ya FTIR spectrum of CTM, gitu ya. Kalau satu itu adalah spektrum, kalau banyak adalah apa? Spektra gitu. Oke, gitu ya Mas dan Mbak. Nah, sekarang apa namanya? Yang membedakan itu bisa bedanya itu di jumlah puncaknya, ya, bedanya itu bisa di jumlah puncaknya, bisa di intensitasnya atau di frekuensi eksak. Jadi ini gini, kalau Anda misalkan membedakan antara minyak satu dengan minyak yang lain itu bisa di jumlah puncaknya. Oh, misalkan minyak satu itu puncaknya 10, minyak dua itu puncaknya 11. Itu berarti kan beda. Yang satu jumlahnya 10, yang satu jumlahnya 11. Lah kalau jumlah puncaknya sama, maka kita bisa membedakan di intensitasnya. Intensitasnya itu pasti berbeda, ya, antara misalkan ini ya Anda ambil di sini, ya, misalkan Anda ambil di sini, maka ini intensitas untuk satu minyak dengan minyak yang lain ini akan berbeda. Atau yang ketiga adalah frekuensi eksak, ya. Frekuensi eksak itu ya ini 3007,1 gitu. Ya.
Jadi apa namanya? Ini namanya adalah frekuensi eksak. Sekali lagi bahwa apa namanya? Kalau itu fingerprint ya, maksudnya dia itu bersifat fingerprint sidik jari, maka itu bisa dibedakan dari apa tadi, jumlah puncaknya, yang kedua adalah dari sisi intensitasnya, dan yang ketiga adalah frekuensi eksaknya. Lah Mas dan Mbak, kalau Anda memindai ya, kalau Anda perhatikan kemarin di video itu puncak-puncaknya itu di bawah kemarin, video kan gini kemarin ya, tapi saya itu atas ini bukan bawah, ya kan? Itu karena ada alasan-alasan tertentu. Kalau Anda mau memindai atau melakukan scanning spektra inframerah, itu dilihat dulu tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah untuk analisis kualitatif, ya, dan juga untuk analisis kuantitatif, maka Anda bisa menggunakan absorbensi. Ya, ketika Anda mau melakukan analisis kualitatif dan sekaligus analisis kuantitatif, maka Anda gunakanlah mode absorbensi. Ya, kenapa? Karena ketika Anda analisis kualitatif, ya, kualitatif itu yang dipakai itu adalah bilangan gelombangnya. Apa? Bilangan gelombang. Ya, bilangan gelombang. Tapi kalau Anda mau melakukan analisis kuantitatif, kalau kuantitatif itu adalah intensitas. Apa? Intensitas. Lah, Mas dan Mbak, bilangan gelombang itu tidak berubah apakah Anda memindainya dengan menggunakan apa namanya, kalau Anda bilangan gelombang itu tidak berubah apakah Anda menggunakan mode kualitatif, maaf, tidak berubah apakah Anda menggunakan mode absorbensi ataupun transmitan, itu tidak akan berubah ya. Tetapi kalau intensitas ya itu berubah ketika Anda pindai dalam absorban atau dalam transmitan gitulah. Dari hukum Lambert-Beer kita kan punya ya hukum Lambert-Beer A sama dengan E kali B kali C ya, A sama dengan EBC. Sehingga di sini yang berkorelasi dengan konsentrasi adalah apa? Absorbensi. Absorbensi itu berkorelasi dengan konsentrasi. Karena ini berkorelasi dengan konsentrasi ya, mau tidak mau ketika kita mau melakukan analisis kuantitatif ya harus menggunakan apa? Absorbensi. Sekali lagi ya Mas dan Mbak ya, kalau Anda mau melakukan analisis kualitatif, maka Anda bisa menggunakan transmitan. Tapi kalau Anda mau menggunakan untuk analisis kuantitatif, maka Anda harus menggunakan absorbensi. Ya, dengan kata lain, dengan absorbensi kita bisa gunakan untuk analisis kualitatif. Kenapa? Karena bilangan gelombang itu tidak berubah apakah itu dalam bentuk absorbensi atau dalam transmitan. Sedangkan untuk analisis kualitatif maka itu digunakan mode transmitan, ya seperti itu. Ya. Jadi transmitan itu hanya bisa untuk analisis kualitatif, sedangkan absorbensi itu bisa untuk analisis kuantitatif dan juga untuk analisis kualitatif. Ya ini contohnya, ini namanya adalah mode atau bentuk absorban, itu ke atas semuanya gitu. Ya, gitu. Ini namanya apa? Absorban ya. Ya, kalau untuk analisis kuantitatif kan yang dilihat oh intensitasnya itu berapa toh? Oh ini itu tingginya berapa toh gitu ya. Itu maksudnya ini adalah analisis kuantitatif, yang dilihat adalah apa? Intensitasnya. Ini namanya absorbensi ya. Kalau ke atas ini namanya absorbensi ya. Kalau ke bawah ini seperti ini namanya apa? Transmitan ya. Dan sekali lagi kalau mau kita gunakan untuk analisis kualitatif itu kan yang dipakai adalah apa? Bilangan gelombang. Lah bilangan gelombang itu, dan gelombang itu yang di sini Mas, ini namanya apa? Bilangan gelombang.
Nah, bilangan gelombang itu tidak ada bedanya apakah Anda menggunakan dalam bentuk transmitan ataupun dalam bentuk absorban. Artinya dia itu akan tetap sama. Tetapi kalau intensitas itu berbeda antara absorbansi dengan transmitan. Sehingga sekali lagi kalau Anda untuk analisis kualitatif bisa pakai absorbansi ataupun transmitan. Tetapi kalau untuk analisis kuantitatif maka harus menggunakan absorbansi. Ini sering saya tanyakan ini kalau di kuliah S1 atau S2 UGM itu saya Mas dan Mbak ini ya, ini sekarang kemarin sudah saya sampaikan ya, hubungan antara bilangan gelombang, frekuensi dan panjang gelombang. Kemarin kan saya katakan ya kalau dalam spektroskopi UV vis yang umum digunakan itu adalah panjang gelombang, sedangkan kalau dalam IR itu adalah bilangan gelombang ya. Oke, Mas dan Mbak, sekarang kita lihat bagaimana proses penyerapan inframerah ya, peristiwa penyerapan inframerah. Kemarin di video sudah ada ada senyawa itu kan diikat itu, kemudian kemarin ada 3 sinar di pinggir, kanan kiri sama di tengah yang tepat sama energinya, kemudian dia itu menyebabkan terjadinya vibrasi dengan amplitude tertinggi ya kan gitu. Ini penjelasannya adalah ini. Jadi proses absorpsi inframerah itu adalah juga suatu proses quantize. Quantize itu hanya frekuensi tertentu yang bisa diserap ya. Nah, jadi syarat suatu ikatan ya atau gugus fungsional dia itu menyerap sinar inframerah itu kalau energinya itu tepat sama. Jadi kalau energinya itu tepat sama, maka dia akan terjadi suatu vibrasi ya seperti itu. Kemudian Mas dan Mbak, walaupun energinya itu tepat sama, tadi kan syarat pertama supaya terjadi vibrasi itu energinya itu harus tepat sama ya, supaya terjadi vibrasi maka energinya itu tepat sama. Nah, tetapi di situ ada keterangan walaupun energinya itu tepat sama, proses vibrasi ya, proses bervibrasi itu tidak selamanya terjadi. Padahal tadi kan syaratnya supaya terjadi vibrasi kan energinya tepat sama. Tapi ternyata walaupun energinya tepat sama itu belum tentu terjadi suatu peristiwa vibrasi lah di sini. Walaupun energi atau frekuensi sesuai dengan frekuensi vibrasi ikatan molekul, tidak pasti transfer energi itu terjadi. Hanya ikatan yang berubah momen dipolnya sewaktu bervibrasi yang dapat mengabsorpsi sinar inframerah ya gitu. Hanya ikatan yang berubah momen dipolnya sewaktu bervibrasi yang dapat mengabsorpsi inframerah. Jadi syarat suatu senyawa itu dia itu bisa menyerap sinar inframerah itu gimana atau menyebabkan dia bervibrasi itu syaratnya apa? Energinya itu tepat sama, dan yang kedua itu apa? Terjadi perubahan momen dipol ya, terjadi perubahan momen dipol gitu ya. Jadi energinya tepat sama dan terjadi perubahan momen dipol. Mas dan Mbak, ini apa namanya
For a molecule to show infrared absorption, ini sama dengan tadi. It must possess a specific feature. An electric dipole moment of the molecule must change during the vibration. Jadi artinya tadi sama ya dengan keterangan saya bahwa supaya itu terjadi bervibrasi maka harus terjadi perubahan momen dipole. Nah, ini contohnya Mas dan Mbak. Ya, gini. This is known as selection rule ya. Aturan yang seperti ini disebut dengan aturan seleksi. Kenapa disebut aturan seleksi? Karena aturan umumnya tadi kan gini, ketika energinya itu tepat sama, itu dia bisa menyebabkan vibrasi. Tetapi ya ini yang menyebabkan aturan seleksi. Kalaupun energinya itu tepat sama, belum tentu proses vibrasi itu terjadi, hanya ketika dia terjadi perubahan momen dipol yang yang menyebabkan dia itu yang terjadi perubahan momen dipol yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya gini, misalkan gini Mas Denda, kalau Anda punya senyawa H dengan H, nah ini namanya homonuklear karena ini sama. Maka seperti ini jadi Mas Danda ini HH. Jadi ini di sini ada H gitu ya. H. Ini kan homonuklear. Homonuklear itu maka dia tidak akan terjadi perubahan momen dipol. Kenapa? Karena ini kan sama ya. Ini kan sama. Berbeda kalau Anda punya CH. Karena ini CH, maka ini disebut dengan apa? Heteronuklear. Heteronuklear, ya, heteronuklear. Nah, kalau seperti ini, maka ini nanti bisa dilakukan ya, bisa dilakukan dengan IE. Nah, mungkin Anda nanti bertanya, ya, kalau ini HH homonuklear ini enggak, tapi kalau Anda punya senyawa gini, CH ini ya, CH3 maksudnya, kemudian CH CL. Nah, Pak, lah itu kan CC itu kan sama homonuklear itu. C enggak, kalau ini beda. Ya walaupun itu homonuklear tetapi kan lingkungan sekitarnya itu kan berbeda. Karena lingkungan sekitarnya itu berbeda, maka ini akan muncul sebagai puncak walaupun antara C dengan C ini sama, ya kan? Tadi kan kecuali kalau Anda punya hanya H2 tok atau Cl2 saja seperti ini ya, ini nggak bisa karena dia bentuknya kan hanya seperti ini, ClCl ya. Tapi kalau Anda punya CH3 CH2Cl, ini CC, tetapi ini kan lingkungannya ini berbeda. Kalau ini kan tidak ada lingkungan ya, ini kan tidak ada lingkungan ClCl ya ClCl. Kalau ini kan ada lingkungan yang berbeda, maka ini dia bersifat apa? Heteronuklear dan ini bersifat homonuklear ya, seperti itu. Sudah ya, istirahat sebentar ya Mas dan Mbak ya. Setelah ini kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk vibrasi ya, bentuk-bentuk vibrasi. Khalid Saifur Rijal itu dari mana? Khalid Saifur Rijal dari mana?
Nggak dengar, Mas Saiful Rizal nggak dengar ini. Khalid Saiful Rizal nggak ada ya. Nggak ada ya Khalid Saiful Rizal ya. Adelia Audrey ada nggak? Ada, Pak. Ada. Mbak Adelia itu dari mana Mbak Adelia? Aslinya dari mana? Ini Adelia apa? Lah iya, Divya, Pak. Adelia Yang Audi. dimaksud. Adelia Audi dari mana? Bukan saya, Pak. Maksudnya? Saya kirain Divya Audrey, Pak. Oh. Adelia Audi Pramesti nggak ada? Adista Alia Husna? Sudahlah. Oke, nggak apa-apa.
Ya Mas dan Mbak, sekarang kita berbicara tentang jenis-jenis vibrasi ya, jenis-jenis vibrasi. Jadi apa namanya, kalau Anda tadi saya katakan bahwa kalau ada suatu senyawa dikenai dengan inframerah, maka dia akan menyebabkan terjadinya suatu vibrasi ya. Vibrasi itu apa? Bergetar ya, bergetar seperti kemarin di video ya. Jadi interaksi antara radiasi inframerah dengan materi dapat difahami dalam hal perubahan-perubahan momen dipol molekul yang berkaitan dengan vibrasi. Nah, untuk memulai model dasar vibrasi, untuk Anda lebih paham tentang vibrasi, maka suatu molekul itu dapat dilihat sebagai suatu sistem massa ya. Suatu sistem massa dengan ikatan-ikatan dengan sifat seperti pegas ya, dengan sifat seperti pegas ya gitu. Nah ini, jadi misalkan gini, kemarin saya katakan misalkan OH ya, misalkan ini adalah O, ini adalah ikatan kimia, ini adalah H ya gitu. Jadi ini M1-nya, ini misalkan adalah atom O, kemudian ikatan kimianya, kemudian ini adalah H ya, ini H, ini O. Lah, ini ikatan kimia ini ikatan kimia ini dimodelkan atau diasumsikan seperti suatu pegas atau suatu pil. Lah, kalau ini dikenai dengan suatu energi sinar IR ya, sinar IR ya, maka ikatan itu akan bervibrasi ya, bervibrasi. Nah, vibrasi itu ada dua. Vibrasi itu ada dua. Ada yang namanya stretching. Stretching itu kalau bahasa Indonesia adalah uluran. Jadi gini. Ini namanya adalah stretching ya. Kemudian yang kedua adalah jenisnya adalah bending. Bending itu tekuan. Maka kalau terjadi vibrasi stretching, maka itu akan terjadi perubahan panjang ikatan ya. Panjang ikatan itu akan berubah ya. Tetapi kalau itu bending, maka bending kalau terjadi bending, maka itu akan terjadi perubahan sudut ya, terjadi perubahan sudut ikatan ya, terjadi perubahan sudut ikatan. Lah, kalau dari sisi energi ya, tadi saya katakan kemarin kan saya katakan bahwa ada korelasi antara frekuensi dengan energi. Kalau energinya itu dia semakin besar, maka frekuensinya akan semakin besar ya. Kemarin kan urutannya gini, kalau panjang gelombangnya itu kecil, maka frekuensinya besar, bilangan gelombangnya besar, energinya besar. Karena dibalik, energi itu akan besar jika frekuensinya juga besar. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau misalkan Anda punya pil atau punya pegas, maka energi yang Anda gunakan untuk mengulur ini bahasa Inggrisnya adalah stretching, maka itu diperlukan energi yang lebih besar dibanding kalau itu bending ya, dibanding kalau itu bending. Artinya apa? Kalau Anda mengulur suatu pegas itu tentunya lebih banyak tenaga yang Anda perlukan. Berarti Anda banyak energi yang Anda perlukan untuk mengulur dibanding kalau itu untuk menekuk. Makanya aturan umumnya adalah seperti ini. Misalkan sama-sama CH ya, CH. Misalkan sama-sama CH. Ini bayangin aja, ini itu adalah atom C, kemudian ini pegas ya, kemudian ini H. Maka ya, kalau Anda mau mengulur ya ikatan CH, itu diperlukan energi yang lebih tinggi dibanding kalau nekuk. Makanya nanti kalau CH alkana misalkan ya, CH alkana itu bisa muncul di frekuensi 2950-an ya. Ini adalah stretching ya, ulur. Dan dia juga bisa muncul di 1640-an. Maaf, 1375-an. Ya, 1375. Ini sebagai
bending. Ya, dari sini kan Anda akan tahu, walaupun itu sama-sama CH alkana, CH metil, kalau dia itu uluran, maka itu akan mempunyai energi yang lebih besar dibanding kalau itu teko. Ya, ini aturannya. Jadi kalau uluran itu dia mempunyai energi yang lebih besar dibanding kalau itu teko. Ya, itu. Ini harus paham itu. Ini adalah rumus umum. Jadi sama-sama CH, kalau dia itu stretching, dia akan mempunyai frekuensi vibrasi yang lebih tinggi dibanding kalau itu uluran, ya. Kalau itu apa? Uluran, ya, seperti itu. Lah, stretching itu ada dua, ya. Stretching itu ada dua, ada namanya stretching simetrik dan ada yang namanya stretching asimetrik, ya. Kalau simetrik itu apa? Simetrik itu artinya kalau yang satu menjauh, yang satu juga menjauh. Ini namanya yang satu menjauh, ini namanya simetrik, ya, simetrik. Ya, yang satu ini menjauh, ya. Lah kalau asimetrik itu yang satu jauh, yang satu mendekat. Nah, itu lah stretching simetrik itu dia akan mempunyai frekuensi vibrasi yang lebih kecil, ya. Simetrik itu lebih kecil dibanding yang asimetrik, ya. Simetrik itu akan mempunyai frekuensi yang lebih kecil dibanding yang asimetrik. Ingat ya, kalau simetrik itu dua-duanya itu menjauh atau dua-duanya mendekat, ya. Ini namanya apa? Simetrik. Jadi kalau Anda punya C, H, ya, kalau ini dia bervibrasinya sama-sama mendekat, ini ke sini, ini juga ke sini, namanya simetrik. Atau sama-sama menjauh, itu namanya juga simetrik. Nah, kalau asimetrik, yang satu mendekati C, yang satu menjauh. Nah, ini yang asimetrik itu diperlukan energi yang jauh lebih tinggi dibanding yang simetrik. Nah, ini kan nyatalah kalau dalam kehidupan itu, misalkan Anda ada dua orang yang lagi pacaran. Misalkan Anda itu padu, dua orang itu yang pacaran itu padu. Maka yakinlah akan menguras energi kalau yang satu itu ngejak putus, yang satu ngejak nyambung. Yang satu itu mendekat, yang satu itu menjauh. Mesti wianan terus, ya. Karena apa? Energinya itu tinggi. Berbeda kalau dua orang tadi, ya, yang pacaran tadi sepakat untuk mengakhiri, artinya sama-sama menjauh, atau sepakat untuk mendekati, yaitu energinya lebih rendah, mesti selesai. Ya, itu sama, ya, sama dengan stretching simetrik dan stretching asimetrik, ya, seperti itu. Jadi nanti Anda boleh membuat status, ya, gitu. Oh, kalau hubungan Anda baik-baik saja, ya Anda hubungan yang simetrik, gitu, ya. Hubungan kami hubungan yang simetrik. Tapi kalau itu lagi padu bertengkar, maka kamu menyatakan itu apa? Asimetrik relationship, ya, asimetrik relationship atau hubungan yang tidak linier, ya, hubungan yang apa? Yang satu menjauh, yang satu mendekat. Jadi yang vibrasi itu ada yang simetrik, ya. Ini simetrik, dua-dua menjauh atau dua-dua mendekat, dan yang kedua adalah ada yang namanya asimetrik, yang satu menjauh, yang satu mendekat, ya, gitu. Lah, Mas dan Mbak, bentuk-bentuk vibrasi sedangkan untuk bending, untuk teko itu ada yang namanya scissoring, itu guntingan, ya. Scissoring itu guntingan. Kemudian ada yang namanya wagging, itu kibasan. Kemudian ada yang namanya rocking, goyangan, dan itu ada yang namanya twisting, itu adalah pelintiran, ya, gitu. Jadi bedanya kalau rocking itu in plane, di bidang, kalau twisting itu out of plane, yaitu di luar bidang, ya, gitu. Contohnya, kalau Anda mau itu kira-kira vibrasi, jenis vibrasi itu seperti itu, ya. Yang satu asimetrik, simetrik, dan yang
yang bending, di situ ada rocking, ada scissoring, ada wagging, dan juga ada twisting, ya seperti itu. Jadi semuanya lebih aku tanya apa ukuran partikel seragam. Aku senang ini dengan ini karena ini jadi mau berdasarkan jadi kalau pasal riset ini jadi itu 16%. Nah, di sini itu 33% satu dari hijau. Terus saya jelaskan. Saya yang pegawainya kalau nggak tahu seperti itu. Terus saya pokoknya setelah aku orang tahu. Belajar lah, jualan ini kan sementara begini orang tak orang orang itu mesti berbeda. Ini hidup pun. Ini kan boleh start dari orang ya. Dicoba jasa kalau sekarang ini. Ikan aku nggak sesuai. Ini aku ini saya nggak suka. Saya punya pasang biar lain, pasang lorong. Aku masuk ada kan di bola sekolah. Iya pasang mana? Mana panas dulu itu. Ini langsung aja dulu. Ya dia langsung. Itu orang yang saya ngomong seller itu kalau sangat terus video sebenarnya. Jadi dulu. Oh iya, karena pakai ini. Kan di supervisi kalau ngomong ini mas, saya butuhkan komentar kritik. Ngomong kan itu ada istilah dan dulu. Kamu tidak loh. Oh, ya kemarin juga bisa ya tahun depan terus jadi guru. Oh ini kompleks. Laporan berakhir tadi. Mas dan Mbak, sekarang dulu di gambar Anda sudah paham ya, dulu ketika digambar video itu pertama kan kemarin ketika Anda ikatannya sama tapi bulannya itu berbeda, berat atomnya itu berbeda, maka frekuensinya itu berbeda lah. Kemarin saya katakan ini adalah mendasarkan pada hukum Hooke ya, hukum Hooke. Jadi kemarin sudah saya sampaikan hukum Hooke, rumusnya adalah frekuensi sama dengan 1/2 pi dikalikan akar K per mu. K itu kekuatan ikatan ya. Kemudian mu itu apa? M1 kali M2 dibagi M1 plus M2. Kemarin di video kan jelas itu. Kalau atomnya itu berbeda dengan ikatan yang sama, maka atom-atom yang mempunyai frekuensi vibrasi yang mempunyai berat atom yang besar
berarti kan M1 dan M2 berarti kan besar. Kalau M1, M2 besar, maka mu kan besar. Kalau mu-nya ini besar, maka frekuensi vibrasinya akan menjadi kecil. Makanya kemarin ketika dibedakan antara CO dengan CH, ya, depannya kan ini sama-sama C. Tapi di sini O, di sini H, maka yang mempunyai berat atom lebih besar, yaitu kan O, maka CO itu pasti akan mempunyai frekuensi vibrasi yang lebih kecil dibanding CH, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah K. K itu adalah kekuatan ikatan. Misalkan kemarin sudah saya sampaikan sama-sama C, C, ini sama, atomnya sama, CC, yang satu C double bond C, yang satu C triple bond C, maka ini berbeda. Kalau C double A single bond C itu akan muncul di 1200. Kemudian kalau C double bond C itu akan muncul di 2150-an, maaf 1600-an. Kemudian kalau C triple bond C itu akan muncul di 2250-an, ya. Nah, ini bukan beda-beda. Sama-sama CC-nya, tapi di sini kekuatan ikatannya yang membedakan, maka itu frekuensi vibrasinya berbeda. Kenapa? Karena K itu menentukan, sehingga kalau nilai K-nya ini besar, maka frekuensi vibrasinya juga besar. Nah, kalau K-nya ini kecil, frekuensi vibrasinya juga kecil. Ya, itu kemarin sudah disampaikan di video itu, ya. Di video itu kemarin sudah ada keterangan ini, ya. Oke, lah makanya di sini ini perhatikan Mas Denda, sama-sama depannya itu C, 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 tapi yang diikat yang ini dan sama-sama ikatannya tunggal, ya. Di situ sama-sama apa? Ikatannya tunggal, ya. Tidak ada yang ikatan rangkap karena ini fungsinya kan ingin membedakan, ya. Ini kan ingin membedakan. Yang saya sehingga ini sama-sama C tunggal, C tunggal, C tunggal. Maka kalau Anda perhatikan CH karena H itu berat atomnya paling kecil, berarti kalau berat atomnya paling kecil maka dia akan mempunyai frekuensi yang paling besar. Maka CH itu akan muncul di 3000. C single bond C akan muncul di 1200. C single bond O itu akan muncul di 1100. Kemudian CL, ya, CL berat atomnya berapa? Kalau ini kita bisa lihat, H itu berat atomnya 1, C itu berapa? 12, O itu berapa? 16, kemudian CL itu berapa? 35,5, BR itu berapa? 81, C itu berapa? Yodium 126,9, ya. Maka ini berat atomnya kan meningkat ini. Karena berat atomnya meningkat, maka frekuensi vibrasinya akan turun. Ya, itu tadi, ya, rumus hukum Hooke bahwa frekuensi vibrasi sama dengan 1/2 pi dikalikan apa tadi Mas dan Mbak? K per mu, ya. Mu itu adalah apa? M1 kali M2 dibagi M1 plus M2, ya, sehingga kalau berat atomnya dia semakin besar maka M1 kali M2 menjadi lebih besar, maka apa? Frekuensinya akan turun. Ya, itu yang kedua, ya. Ini rumus-rumus yang umum yang harus Anda tahu. Yang kedua, tadi sudah saya katakan kalau Anda punya pir pegas, maka kalau itu untuk mengulur itu diperlukan energi yang lebih tinggi dibanding dengan menekuk bending. Karenanya kalau Anda mau untuk ulur, ya, itu pasti diperlukan energi yang lebih tinggi. Maka sama-sama CH, di sini sama-sama CH, maka kalau CH stretching atau ulur, ya, ulur, maka dia akan mempunyai frekuensi yang lebih tinggi dibanding kalau itu tekuk, ya, tekuk. Itu ingat, ya. Jadi yang kedua, kalau ada sama-sama gugus fungsional, sama-sama CH, yang satu adalah ulur, yang satu adalah tekuk, maka
vibrasi ulur itu akan mempunyai frekuensi vibrasi yang lebih besar dibanding yang tekuk. Ya, oke. Kemudian yang ketiga itu adalah hibridisasi atau bisa kita pandang juga sebagai kekuatan ikatan. Perhatikan itu sama-sama CH, sama-sama CH. Ini sama CH kan ya, tapi ini diikat oleh ikatan rangkap 3. Ini ikatan rangkap 2 dan ini ikatan tunggal. Maka menurut ini ya karena K-nya itu dia lebih besar, K-nya itu lebih besar, maka yang alkuna, CH alkuna akan muncul di 3300, kemudian alkena akan muncul di 3100 dan yang alkana akan muncul di 2900 ya. Gitu seperti itu. Nah, yang spesial case yang bawah itu yang terkait dengan apa? Resonansi. Resonansi itu apa? Resonansi itu ada ikatan rangkap selang-seling. Ya, misalkan ini. Ini rangkap, tidak, rangkap, tidak. Nah, kalau dia tidak mengalami konjugasi, ada ikatan rangkap itu namanya konjugasi. Ya, ada ikatan rangkap itu namanya ikatan rangkap yang terkonjugasi. Itu adalah apa? Ikatan rangkap yang selang-seling. Ada ikatan rangkap yang namanya terisolasi ya, apa? Terisolasi. Terisolasi itu bahasa Inggrisnya ya isolated double bond. Kalau ini bahasa Inggrisnya adalah conjugated double bond. Nah, apa yang terjadi? Gini, kalau Anda punya ikatan rangkap terisolasi, contohnya gini ya Mas dan Mbak ya, ini bukan benzen tapi ini gini. Sikloheksanon ya. Nah, ini dia sikloheksanon. Nah, ini dia kan terisolasi karena rangkap tidak rangkap. Nah, ini kan bukan terkonjugasi. Berbeda kalau yang satunya Anda punya ikatan rangkap terkonjugasi seperti ini. Ini sini ya, kemudian ini sini. Ya, ini ikatan rangkapnya terkonjugasi. Rangkap tidak rangkap. Nah, kalau pada ikatan rangkap terkonjugasi dia itu bisa mengalami resonansi. Resonansi ini ke sini, ya, kemudian ini ke sini, sehingga ikatan rangkap yang ada di sini, ya, itu dia itu berkesetimbangan dengan ikatan tunggal, ya, ini, sehingga ikatan rangkap pada ikatan rangkap yang terkonjugasi dia itu kadang bersifat rangkap, kadang bersifat tunggal. Karena dia kadang bersifat rangkap dan kadang dia bersifat tunggal, maka kekuatan ikatannya dia akan jadi berkurang, ya kan? Karena dia kadang rangkap, kadang tunggal, ya, kadang rangkap, kadang tunggal gitu. Sehingga kadang rangkap, kadang tunggal, sehingga apa, Mas dan Mbak? Kekuatan ikatannya itu menjadi berkurang. Nah, kalau kekuatan ikatannya itu dia menjadi berkurang, maka frekuensinya atau energinya itu menjadi berkurang, sehingga dia akan muncul pada frekuensi vibrasi yang lebih kecil. Ya, ingat ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi vibrasi. Yang saya ulangi, yang pertama adalah berat atom. Semakin besar berat atom, maka frekuensi vibrasinya semakin kecil. Yang kedua adalah terkait dengan stretching dan bending. Frekuensi vibrasi stretching itu akan selalu lebih besar daripada bending untuk gugus yang sama loh ya, untuk gugus yang sama. Yang ketiga itu adalah terkait dengan hibridisasi ya. Maka yang mengalami hibridisasi SP pada alkuna ya, itu mempunyai frekuensi vibrasi yang lebih besar dibanding yang mengalami hibridisasi SP2 pada alkena ataupun yang mengalami hibridisasi SP3 pada alkana ya, seperti itu. Nah, dan yang keempat itu adalah apa?
adanya resonansi itu menyebabkan frekuensi vibrasi itu diturunkan, ya, menyebabkan frekuensi vibrasi itu diturunkan. Sehingga kenapa diturunkan? Karena tadi yang kalau dia itu mengalami konjugasi, maka ikatan rangkapnya itu dia akan seolah-olah rangkap tunggal, ya, kadang rangkap, CO-nya kadang rangkap, kadang tunggal. Sehingga apa? Kekuatan ikatannya menjadi turun. Kalau kekuatan ikatannya menjadi turun, maka frekuensi vibrasinya akan menjadi turun. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini. Nah, ini ya, identifikasi gugus fungsional, ya, identifikasi gugus fungsional. Nah, Mas dan Mbak, tadi saya katakan bahwa spektroskopi inframerah itu bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Atau kegunaan spektroskopi inframerah itu bisa untuk apa? Analisis konfirmasi, dan yang kedua adalah untuk analisis kualitatif, dan yang ketiga adalah untuk analisis kuantitatif, ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa kalau Anda untuk melakukan pemindaian, ya, kalau Anda melakukan pemindaian untuk analisis kualitatif, maka itu bisa dilakukan dengan absorbansi ataupun transmitan. Karena apa? Karena bilangan gelombang, ingat ya, kalau kita analisis kualitatif itu yang menjadi pokoknya, yang menjadi unsur atau menjadi asal pembedaannya itu adalah di bilangan gelombang. Makanya kita akan selalu muncul gini, ya, misalkan ini, oh, di bilangan gelombang antara 4000 sampai 2500 itu ada gugus-gugus fungsional ini. Anda ini lihat slide saya kan ya? Lihat ya? Tidak. Belum terlihat, Prof. Tidak, Pak. Belum terlihat. Ya, Mas dan Mbak, ya. Jadi aplikasi spektroskopi inframerah dalam analisis farmasi, ya. Jadi saya katakan bahwa spektroskopi inframerah itu bisa digunakan untuk analisis kualitatif, kemudian untuk identifikasi atau konfirmasi dan yang selanjutnya adalah untuk analisis kuantitatif, ya, seperti itu. Tadi kalau kita mau melakukan analisis kualitatif, maka itu bisa menggunakan absorbansi atau transmitan. Tetapi kalau kita mau untuk analisis kuantitatif, maka harus menggunakan absorbansi, ya, seperti itu. Kemudian tadi kalau kita mau melakukan analisis kualitatif atau analisis konfirmasi, itu kan selalu kita melihat, oh, dia itu muncul di bilangan gelombang berapa, seperti itu, ya. Maka ini kalau Anda perhatikan, ini gini, kalau kita mau melakukan identifikasi gugus fungsional untuk analisis kualitatif, maka yang menjadi titik pokoknya, ya, yang menjadi center point-nya, titik pusatnya itu adalah bilangan gelombang. Contohnya gini, kalau ada puncak-puncak yang ada di antara 4000 sampai 2500, maka itu kemungkinan karena ada gugus OH, kemudian CH atau NH.
Sedangkan kalau itu ada di antara 2.500 sampai 2.000 ya, itu kalau tidak gugus ini namanya adalah nitril ya, C triple bond N itu namanya nitril, atau ini adalah alkuna, atau ini ya hetero hetero katanya berupa C double bond Y atau C double bond X. XY ini adalah elektron bisa berupa N, O, S di sini. Contohnya apa? C double bond N atau C double bond S itu di sini. Nah, di sini tuh biasanya jarang ada antara 2000 sampai 1800. Kemudian kalau ada puncak antara 1800 sampai 1650 itu karena gugus C double bond O ya, C double bond O. Kemudian Mas dan Mbak, kalau ada puncak di 1650 sampai 1550 itu kemungkinan adalah puncaknya C double bond N ini biasanya disebut dengan ikatan peptida, kemudian C double bond C ini adalah alkena, atau N double bond O ini adalah nitro ya. Ini di sini tempatnya. Nah, di sini ini banyak, makanya di daerah 1500-an sampai 650 ini biasanya disebut dengan apa? Fingerprint ya, fingerprint region ya gitu. Fingerprint region. Ini daerah sini ya, ini fingerprint region. Jadi gitu ya Mas dan Mbak. Nah, Mas dan Mbak ini harus hafal ini ya. Ini ya untuk hafal ini ya, minimal 9 angka ini adalah Anda harus hafal ya. Untuk apa ya? Untuk ya ini karena ini adalah menjadi pokoknya kalau ada puncak di sekitar 3.600 itu miliknya OH. Kalau ada puncak di sekitar 3.400 itu miliknya INDA. Kalau ada puncak di sekitar 3.000 itu miliknya CH. Kalau ada puncak di sekitar 2250 itu miliknya nitril. 2150 itu miliknya apa? Alkuna. Kalau ada 1715 itu miliknya karbonil. 1650 miliknya alkena. 1100 miliknya apa? Ether ya, CO ether. Jadi ini harus makanya ini disebut dengan large ring karena ini bisa antara 900 sampai 1100. Maka disebut dengan large range ya, ada kisarannya itu lebar. Jadi ini ya, ini adalah these are the minimum number of values to memorize ya, artinya apa? Ini adalah apa? Angka minimal yang harus dihafal. Jadi sekali lagi ya, Anda harus hafal 9 angka tadi. Kalau ada puncak di 3.600 itu berarti karena apa Mas dan Mbak? Jadi kalau ada puncak di 3.600 itu karena OH, dan kalau ada puncak di 3.400 karena INH, ada puncak karena 3.000 karena CH, ada puncak di 2250 karena nitril, ada puncak di 2150 karena alkuna, ada puncak di berapa 1650 itu karena apa? C double bond C alkena. Ada puncak di 1200 itu karena C single bond C. Kemudian kok ada puncak di di 1100 itu karena C single bond O ya. Jadi itu harus diperhatikan ya. Oke Mas dan Mbak ya, besok kita akan bahas ini dengan fresh karena kita akan mulai mempelajari puncak-puncak seperti ini ya. Ini mempelajari puncak-puncak seperti ini. Lagi selesai ini untuk IR, minggu depan kita akan bahas tentang pokoknya seminggu kita 2 kali gitu aja ya, sehingga 3 minggu selesai. Minggu depan saya akan berbicara tentang IR dan AAS ya, IR dan AAS gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi besok kita akan mulai membahas
per gugus fungsional. Karena yang kebanyakan itu, yang banyak itu adalah gugus alkana, maka atau gugus CH, maka yang kita bahas pertama kali besok adalah gugus CH ya, baik itu CH alkana, alkena, ya, alkuna, ya, dan juga CH benzen ya, dan juga apa CH benzen. Gitu ya Mas dan Mbak ya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Maaf Bapak, apakah boleh meminta PPT-nya?